Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Rabu, 30 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jawa Tengah mengamankan pelaku berinisial DD dengan kasus penadahan kendaraan roda 2 dan berhasil melakukan penyitaan sebanyak 38 motor. Kegiatan pelaku ini sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Kepala Ditreskrim Polda Jateng, Dwi Subagio, dalam gelar perkaranya menjelaskan mengenai modus pelaku dalam beroperasi. Pihaknya menyebut DD sendiri mempunyai bengkel sebagai tempat untuk menerima kendaraan tersebut. Setelah diterima, barang tersebut dilakukan pemretelan dan diperjualbelikan serta sering juga digunakan sendiri oleh pihak bengkel atau pelaku. Pelaku melakukan transaksi jual beli di media sosial ataupun pembeli langsung datang ke bengkel. Tersangka membeli motor-motor tersebut tanpa dokumen ataupun surat-surat dengan harga bervariasi antara 3 sampai dengan 4 juta. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian juga menyebut dalam transaksi pembelian pelaku juga bekerja sama dengan debt collector untuk mendapatkan motor. Pasal yang disangkakan oleh pelaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang tindak pidana penadahan. Ditreskrim Polda Jateng saat ini juga tengah melakukan proses pengembangan terhadap debt collector serta surat panggilan sudah dilayangkan. Ya, kegiatan ini telah berlangsung selama 5 tahun. Berapa banyak yang bersangkutan tidak bisa menghitung. Tetapi yang berhasil kami lakukan penyitaan ada 38 motor. Ya. Kemudian tersangka DG ini membeli motor-motor tersebut ya tanpa dokumen dengan harga sekitar antara 3 sampai dengan 4 juta ya, bervariasi ya. Motor-motor ini berasal dari mana? Ada beberapa hal yang saat ini sedang dalam proses pengembangan penyidikannya. Ya, ada motor-motor yang berasal dari DC, debt collector, yang telah diminta oleh finance-nya mencari kendaraan tersebut. Begitu dia telah mendapatkan, ternyata DC ini bukannya menyerahkan kepada pihak finance-nya leasingnya, tetapi sama dia dibuat kepentingan pribadi, dijual kepada pihak tersangka DG ini. Ya. Ada juga dari para pemilik sepeda motor yang telah menggantikan langsung dijual kepada yang bersangkutan. Sementara itu, dari pengakuan pelaku sendiri menceritakan mengenai sistem jual beli kendaraan roda 2 yang dia miliki. Ia menyebut mulanya kendaraan yang masih utuh dipreteli agar orang tidak curiga kemudian dijual dengan harga kurang lebih 4 juta. Di mana? Di Magelang Kota. Sudah lama ya? Kalau bengkelnya 5 tahun. Bengkel 5 tahun. Beli berapa, dijual berapa? Dibeli berapa, dijual berapa? Itu di preteli, jadi beli 3 juta, kalau ada yang laku saya preteli, saya jual satu persatu. Ya kalau 3 juta ya paling kurang lebih, kalau udah laku ya 4 juta. Diiklankan Mas di Facebook atau apa? Tidak, saya jual langsung ke Mas. Per tahun bisa jual berapa itu? Itu kalau saya kayak gitu cuma baru setahun 2 tahun ini yang jual belinya nih. Kalau lainnya bagus. Itu ya tidak mesti ngomong di pretel tadi, yang laku apa baru saya copot tuh. Terus nomor rangka, nomor mesinnya gimana Mas? Nomor rangka, nomor mesin yang di grinder bilang. Saya Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Mantan pejabat pembuat komitmen
atau PPKOM Proyek Embung Glebek Rembang, Alfi Muhammadi memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek yang saat ini tengah diselidiki oleh Polda Jateng. Proyek yang menjadi pantauan publik ini telah menyeret satu tersangka, yaitu Gendro Wiono. Alfi, yang menjabat sebagai PPKOM pada lelang pertama proyek tersebut, menceritakan bahwa lelang pertama gagal, yang memaksa dilakukan lelang kedua dengan Gendro Wiono sebagai PPKOM baru. Dalam pertemuan dengan penyidik Polda Jateng, Alfi mengakui bahwa ada sejumlah dokumen yang diminta berkaitan dengan lokasi pengerjaan embung Glebek. Alfi menyebut Polda datang untuk mengonfirmasi lokasi pengerjaan, di mana saat itu dirinya sebagai PPK dan Gendro. Setelah lelang pertama gagal, dirinya dan sejumlah pihak termasuk mantan Bupati Rembang, Abdul Hafiz, melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan proyek. Alfi menyatakan keraguan akan kemampuan menyelesaikan proyek dalam waktu yang tersisa, terlebih curah hujan yang sangat tinggi saat itu. Proses lelang kedua pun dilanjutkan, dan PT Konstruksi Multi Cipta Sarana dari Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menjadi pemenang, di mana Kepala DPU Taru Rembang, Mariosa, menyatakan ketidakhadirannya saat Polda Jateng mengumpulkan bahan keterangan karena sedang mendampingi Bupati Harno ke Jakarta. Kementerian PU ya, dengan Pak Bupati dan Tuan Usaha atau mengenai koordinasi dengan Kementerian PU, dan yang ada di tempat ya nanti saya diliskan ke kabitnya. Kalau soal embung kemarin, soal embung Glebek kelanjutannya itu, dari itu tak ada data tambahan lah mungkin seperti itu kemarin. Kemudian dari bidang bina marga itu kegiatan-kegiatan proyek yang tahun 2022 mas itu ya berapa kegiatan yang putus kontrak itu yang ditanyakan, dan langkah-langkah di Taru ya kita kemampuan kita tetap memberikan data-data yang ada sesuai yang diminta oleh Polda gitu. Artinya kemarin tuh Pak ya meminta keterangan terkait APBD 2022 ya, proyek APBD 2022. Kalau untuk isunya itu Pak, dari salah satu mantan pegawai sini ada yang udah jadi tersangka, itu benar apa enggak Pak? Oh itu saya satu itu secara resmi belum tahu nih mas, kan dari sebenarnya medsos dan lain-lain. Bisa ditanyakan langsung ke Polda mas ya. Sementara itu, mantan Bupati Rembang Abdul Hafiz hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait isu ini. Bahkan pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp hanya dibaca dan enggan membalas. Dari Rembang, Piki Rio, Lingkar TV melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, siap membahas revisi UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas jika diusulkan oleh pemerintah. Namun, ia menilai revisi tersebut belum bersifat mendesak karena pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki ruang untuk menertibkan bahkan membubarkan ormas yang meresahkan. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda mengatakan siap membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas jika diusulkan oleh pemerintah. Usulan revisi tersebut muncul setelah banyaknya tindakan ormas di berbagai daerah yang mencuat ke permukaan dan meresahkan masyarakat. Usai melakukan rapat di Kompleks Parlemen Senin 28 April, Rifki menyampaikan sebenarnya DPR telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menertibkan ormas-ormas nakal baik yang meresahkan dari sisi ideologi maupun gerakan atau sikap ormas yang mengancam ketertiban umum. Bahkan menurut Rifki, pemerintah pusat maupun daerah bisa membubarkan ormas yang dinilai meresahkan. Itu kan sebetulnya sudah memberikan mandatori kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya pembubaran terhadap ormas itu sendiri. Kita tahu pemerintah pernah punya pengalaman membubarkan ormas, dan undang-undangnya kan undang-undang yang sekarang. Rifki menambahkan revisi terhadap Undang-Undang Ormas belum terlalu mendesak dilakukan di DPR jika tujuan revisi adalah untuk membubarkan atau menertibkan ormas. Ia menegaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menetapkan atau menertibkan peraturan untuk menindak ormas yang bermasalah.
Komisi 2 DPR RI menggelar rapat bersama para kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024, membahas transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta agar BUMD tidak menjadi sarana bagi-bagi jabatan untuk tim sukses kepala daerah. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat bersama para kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk membahas transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga kinerja badan usaha milik daerah BUMD pada Senin 28 April di Jakarta. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menginginkan BUMD menjadi kekuatan baru ekonomi di daerah. Ia juga tidak ingin BUMD menjadi sarana bagi-bagi jabatan untuk tim sukses kepala daerah yang membuat perusahaan milik daerah tersebut tidak berkembang. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota. Nanti jadi direksi, tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya nggak berkembang. Antara kos yang dibuat melalui APBD dengan benefit yang dihasilkan melalui profit nggak nyambung. Selain itu, Rifki juga mengusulkan agar sejumlah BUMD yang sehat untuk membuat holding, sehingga dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Agar kasus pagar laut tidak terjadi lagi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN
Nusron Wahid menarik seluruh kewenangan penertiban hak guna bangunan atau HGB ke tingkat provinsi. Di samping itu, ia akan memberikan pelatihan sertifikasi manajemen risiko kepada petugas di kantor pertanahan kabupaten, kota, agar bijaksana dan mampu menjalani kewenangan dengan baik. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat pada Senin 28 April. Kepada awak media, ia membahas proses hukum terhadap seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus pagar laut yang saat ini tinggal menunggu kelengkapan berkas perkara atau P21. Nusron mengakui adanya kelemahan pada jajarannya di Kementerian ATR BPN. Namun agar kasus pagar laut tidak terulang kembali, ia telah menarik seluruh kewenangan penerbitan hak guna bangunan atau HGB ke kantor wilayah di tingkat provinsi, sehingga kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota di Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat HGB. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah ini dinilai dapat memperkecil risiko penyimpangan, seperti yang terjadi dalam kasus pagar laut sebelumnya. Karena memang teman-teman di Kakantah ini supaya kami latih dulu tentang sertifikasi manajemen risiko supaya lebih prudent, lebih akuntabel, lebih governance dan juga lebih compliant begitu. Karena memang kemarin perkara pagar laut ini menandakan bahwa pegawai kami juga tidak compliant dan tidak prudent. Nah, ini perlu ada pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Untuk sementara sambil sertifikasi ini jalan, kewenangan ditarik ke provinsi dulu sementara. Semua penerbitan HGB. Lebih jauh, Nusron mengatakan penarikan kewenangan penerbitan HGB ke tingkat provinsi akan dievaluasi dalam 1 tahun ke depan. Jika jajaran kantor pertanahan tingkat kabupaten kota dinilai telah terlatih dan kompeten, kewenangan penerbitan tersebut bisa saja dikembalikan. Menteri Sosial atau Mensos RI Saifullah mewanti-wanti agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam proses penerimaan dan pelaksanaan sekolah rakyat di Indonesia. Mensos juga mengingatkan para panitia atau penyelenggara untuk tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam bentuk apapun. Dalam kunjungan kerja di Kota Padang Selasa 29 April, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mewanti-wanti agar tidak ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dalam proses penerimaan dan pelaksanaan sekolah rakyat di Indonesia. Kemensos secara tegas tidak mentolerir setiap pelanggaran dalam bentuk apapun karena program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto lahir dari pemikiran untuk memutus rantai kemiskinan di tanah air. Oleh karena itu, Mensos Yusuf meminta kepala daerah dapat ikut mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa-siswi sekolah rakyat agar tidak ada praktik KKN atau bentuk kecurangan lainnya. Tapi di sisi lain kita juga proaktif untuk melihat kenapa. Karena pertama ini harus lulus administrasi dulu. Setelah lulus administrasi baru ada kunjungan ke rumah masing-masing. Diminta komitmen orang tuanya. Lalu ada tes kesehatan. Nah, semua prosedur ini harus diketahui oleh pemerintah daerah. Maka nanti saya akan minta secara langsung kepada Pak Gubernur dan Pak Gub untuk mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh proses rekrutmen baik siswa, guru, ya, maupun juga tenaga-tenaga kependidikan lain. Mensos menjelaskan bahwa penerimaan calon pelajar sekolah rakyat mengacu kepada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang masuk Desil 1. Selain itu, siswa dari daerah berbeda tidak dibenarkan masuk ke daerah lain untuk mendaftar. Pada tahap awal, pemerintah membuka 2 sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025-2026, masing-masing di Kota Padang dan di Kabupaten Solok, di mana selain 2 daerah tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 8 sekolah rakyat lain dapat dibangun di ranah Minang. Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam agenda Town Hall Meeting dan Antara di Jakarta Convention Center atau JCC menyampaikan optimismenya bahwa kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun AS. Ia pun berpesan agar Badan Pengelola Investasi atau BPI senantiasa dikelola dengan sistem yang baik.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam agenda Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN di Jakarta Convention Center Senin 28 April. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun Amerika Serikat. Presiden pun berpesan agar Danantara yang ia nilai sebagai kekayaan bangsa Indonesia itu harus dikelola dengan baik. Presiden meminta agar seluruh direksi melakukan yang terbaik dan meninggalkan praktik-praktik yang kurang efisien serta senantiasa melakukan evaluasi. Dan saya serahkan pada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Dalam agenda Town Hall Meeting tersebut, CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan sebanyak 844 BUMN beserta anak perusahaannya telah bergabung dengan Danantara sejak 21 Maret 2025. Ia pun memastikan pihaknya akan mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menyebut pertemuan dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat telah mencapai sejumlah kemajuan penting. Bagi kita semua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 28 April melaporkan hasil negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat, ia beserta delegasi menyampaikan proposal komprehensif yang tidak hanya mencakup aspek tarif perdagangan, namun juga non-tarif dan langkah konkret Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang adil dan setara. Airlangga pun menyebut bahwa melalui pertemuan tersebut Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai sejumlah kemajuan penting. Salah satunya terkait rencana perusahaan Indorama yang akan berinvestasi senilai $2 miliar Amerika Serikat untuk proyek Blue Ammonia di Louisiana. Pemerintah pun meminta agar Indonesia mendapat kesetaraan perlakuan tarif seperti negara lain. Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain. Apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field. Nah, kemudian tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis seperti kerjasama pendidikan, sains, itu juga kita terus dorong. Untuk mempercepat implementasi hasil perundingan, Airlangga mengatakan Presiden Prabowo menyetujui pembentukan 3 satuan tugas Satgas khusus, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement, sehingga pembahasan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat hanya untuk kedua belah pihak. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
kamu lagi nonton apa sih? Dari tadi kok apem-apem mulu. Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sebanyak 7.810 kepala desa atau Kades di Jawa Tengah menghadiri sekolah anti korupsi yang digelar di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan agar dalam pengelolaan bantuan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari terjadinya praktik korupsi. Dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para Kades menjadi problem solver atas persoalan yang dialami warga dan lingkungannya. Secara belak-belakan, ia meminta kepada kepala desa agar tidak menjaga jarak dengan warganya. Selain mempunyai 30 desa anti korupsi, pihaknya saat ini juga tengah mengajukan 297 desa anti korupsi. Upaya itu dilakukan agar pembangunan leading sektor di desa benar-benar tepat sasaran. Jadi hari ini kita mengumpulkan seluruh kepala desa, jadi 8.780 kepala desa, dipotong lurah sekitar hampir 7.000 dan 7.810 kita lakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau sekolah anti korupsi. Materinya dari KPK, kemudian moderatornya dari Ombudsman, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Upaya pencegahan itu sudah kita lakukan terbukti. Kita punya 30 desa anti korupsi dan kita ajukan 297 desa anti korupsi wilayah kita. Artinya ini adalah upaya pencegahan agar pembangunan yang leading sektornya di desa nanti betul-betul tepat sasaran sehingga masyarakat lebih sejahtera. Karena membangun provinsi itu besar. Provinsi Jawa Tengah itu besar. Dari mana kita bangun adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada namanya potensi desa, di sana ada wisata desa, di sana ada lumbung pangan desa, di sana ada semuanya adalah berangkat di desa. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Fitroh Roh Cahyanto, mengajak para Kades memiliki kesadaran untuk tidak menyalahgunakan amanah yang sudah diberikan. Pihaknya juga berpesan kepada pimpinan di desa bisa melayani warganya dengan sepenuh hati. Fitroh menyebut di Jawa Tengah sendiri, tingkat kerawanan korupsi di desa masih cukup tinggi. Dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga, namun malah untuk kepentingan pribadi. Saya berpesan sebagai pimpinan di desa betul-betul melayani warganya dengan penuh empati, dengan sepenuh hati, dilakukan dengan ramah dan tulus.
fasilitas yang diberikan ada, tapi masih ada beberapa persen memanfaatkan dan mudah-mudahan dengan acara ini bisa mengurangi korupsi yang dilakukan oleh Salah satu kepala desa Wates, Kabupaten Kudus, Abdullah As-Sofi menyebut inti dari pembahasan kali ini yang disampaikan oleh Gubernur Jateng adalah ngopeni dan mengayomi masyarakat desa dengan tidak terlibat korupsi. Untuk desa belum terlibat sampai saat ini belum terlibat untuk EBG, tapi untuk koperasi sudah mulai diberikan juknis untuk pelaksanaan musyawarah khusus musdesus. Jadi untuk tapi untuk pengalian kan menunggu perubahan anggaran, nanti teknisnya lebih lanjut dari dinas kabupaten. Kalau dana desa di Jenilan berapa, Pak? Dana desa di desa Wates itu sekitar 1,3 miliar. Ya. Itu peruntukannya untuk apa nanti? Untuk peruntukannya itu kalau menunjuk teknis awal tahun sebelum Pak Prabowo MBG dan koperasi itu 20% pertanian, itu hampir sekitar 10% itu kesehatan, ada di pemukiman, ada di lebih banyak itu BLT juga ada 10%-an minimal. Kalau di undaan itu minimal 10% BLT untuk ekstrim, kemiskinan ekstrim. Ada berapa warga masih masuk kira-kira? Kalau di Wates itu sekitar 37. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan penerimaan bantuan sosial dengan syarat dilakukan vasektomi bagi sang suami. Hal itu dilakukan agar laki-laki dari kalangan keluarga miskin berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana atau KB yang mengedepankan tingkat kepadatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Desa atau gaweran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan sebuah terobosan baru untuk mendorong sukses program keluarga berencana atau KB di Indonesia. Dalam rapat koordinasi bersama ratusan kepala desa di Balai Asri Pusdai Bandung, Senin 28 April, Deddy mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi suami untuk bisa menerima bantuan sosial. Usulan ini berangkat dari banyaknya temuan bahwa keluarga penerima bantuan sosial memiliki banyak anak. Usulan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif laki-laki, terutama dari kalangan keluarga miskin, dalam pengendalian kelahiran dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Deddy menjelaskan, selama ini program keluarga berencana lebih banyak membebani kaum perempuan, baik melalui penggunaan pil KB, pemakaian alat kontrasepsi, maupun prosedur lainnya. Ia menegaskan bahwa laki-laki juga harus terlibat dalam pengendalian jumlah penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nu bekian salaki. Nah, ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Mereka makin lemah. Serangan penyakitnya makin tinggi. Menurut Deddy, dengan memberikan syarat vasektomi kepada suami penerima bantuan sosial, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih sejahtera dan terkendali dalam hal jumlah anak. Selain itu, beban sosial yang muncul akibat letupan jumlah penduduk juga dapat dikurangi. Deddy menambahkan, usulan ini dapat mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan keluarga dan mengurangi ketimpangan sosial di kalangan keluarga miskin. Anggota DPR RI Edi Wuryanto menggandeng BPOM dalam acara edukasi terhadap obat-obatan kepada para nakes di wilayah Kabupaten Pati. Acara ini berlangsung di gedung PPNI Pati pada Sabtu 26 April 2025. Dalam kunjungannya kali ini,
Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyatakan banyak penerima keluhan dari nakes yang telah bekerja sebagai honorer selama bertahun-tahun. Bahkan ada juga yang sampai puluhan tahun. Oleh sebab itu, Edi Wuryanto menegaskan akan mendorong pihak-pihak terkait untuk memprioritaskan para nakes honorer yang telah bekerja bertahun-tahun. Acara ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Ada beberapa keluhan dari tenaga kesehatan soal honorer. Nah, kami berharap honorer yang ada di Pati ini semuanya bisa diangkat menjadi ASN P3K, terutama yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun, yang sudah lama, kan untuk mereka sudah mengabdi. Di antara pengabdian yang sekian lama itu mereka telah memberikan pengorbanan, memberikan layanan terbaik dengan gaji seadanya, berharap diangkat menjadi P3K. Nah, tentu ini harus kita hormati dan pemerintah pusat mendorong yang honorer yang sudah mengabdi lama ini diberi prioritas untuk diangkat sebagai P3K. Nah, tahun 2025 ini tahun terakhir, mudah-mudahan pemerintah daerah Pati mendengarkan keluhan mereka sehingga tidak sampai mereka di PHK gara-gara sistem seleksi atau yang lain-lain yang intinya itu sangat memberatkan para nakes yang honorer ini. Saya kira. Dalam kesempatan ini, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Edi Wuryanto juga memberikan penjelasan terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Dirinya mengatakan BPOM nantinya akan ikut mengawasi program tersebut. Dalam upaya pengawasan program MBG ini, Komisi 9 DPR RI dan juga Badan Gizi Nasional atau BGN telah berkomitmen melibatkan BPOM. Dari Kabupaten Pati, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati menyampaikan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pati tahun 2024. Berbagai lini bidang disoroti, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna mengenai penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pati tahun 2024. Berbagai rekomendasi di berbagai lini disampaikan untuk memberikan masukan kepada Bupati Pati. Di antaranya di bidang kesehatan berupa peningkatan pelayanan rumah sakit, peningkatan bidang pendidikan di tingkat dasar hingga menengah, bidang pertanian berupa kemudahan pupuk dan pengairan. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, poin penting ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat ditindaklanjuti Bupati Pati dalam rangka pembuatan peraturan Bupati, peraturan daerah, penyusunan APBD saat ini maupun APBD perubahan. Beberapa masukan, semua bidang ada masukannya, termasuk di bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan, ya, agar rumah sakit ini ditingkatkan pelayanannya, agar cepat dalam menangani pasien, kemudian ramah terhadap pasien maupun masyarakat yang mengunjungi pasien. Di bidang pendidikan tadi ya diharapkan meningkatkan mutu pendidikan, ya, baik di tingkat dasar maupun menengah pertama. Kemudian di bidang pertanian tadi juga disampaikan, ya kalau pupuknya sudah mudah, ya, kemudian pengairannya, kemudian PPL yang ada di Kabupaten Pati juga diharap bisa benar-benar membantu para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mengatakan rekomendasi tersebut telah diterima dan bakal diperhatikan dalam rangka penyusunan penyempurnaan perencanaan tahun anggaran 2025, perubahan dan 2026 murni. Ya, rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun anggaran 2024 sudah kami terima, tentu akan kami indahkan, kami perhatikan dalam rangka penyempurnaan perencanaan tahun anggaran 2025 perubahan dan 2006 murni, karena yang 2005 murni sudah berjalan. Tentu
akan kami perhatikan karena rekomendasinya bagus dan itu memang suara dari masyarakat. Saya kira ada keselarasan, ada kesesuaian. Pihaknya menambahkan, sejumlah rekomendasi ini pun memiliki keselarasan terhadap program yang ia canangkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bupati Rembang Harno menghadiri acara sarasehan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan setempat. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Rembang Abdul Rauf, serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Forkopimda, dan OPD terkait. Selain sarasehan, Harno dan beberapa Forkopimda juga menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada para petani. Bupati Harno yang akrab disapa Pak D. Harno terlihat melakukan dialog interaktif dengan para tamu undangan. Dalam sambutannya, dia mengungkapkan rasa apresiasi yang mendalam kepada para petani yang telah bekerja keras menjaga ketahanan pangan dan berperan aktif dalam mengembangkan sektor pertanian. Harno menyebut bahwa peran petani sangat vital dalam menjaga ketersediaan pangan. Bupati Harno juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya berharap sinergi yang baik akan membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal. Pak, izin Pak Harno diwajibkan Pak acara siang ini Pak di Dintarman ini acara apa Pak? Acara penyerahan Al-Sintan Mas. Ya. Oke. Ada berapa kelompok tani yang hadir ini Pak?
Wah, banyak sekali. Persisnya yang apal kan ya Pak Kepala Dinasnya ya. Pesan apa Pak? Ya, Kepada para petani. Ini untuk membantu para petani agar lebih mudah karena zaman modern ya. Saking golek tenaga itu sulit. Maka dengan bantuan ini bisa mempercepat proses pengolahan sampai dengan panennya. Ya pesannya agar para kelompok yang menerima bisa merawat sebaik-baiknya, ben awet, karena perawatan sangat penting. Gratis itu Pak? Gratis, namanya bantuan, enggak gratis itu gimana lah Mas. Harapannya Pak setelah dapat bantuan ini apa? Harapan untuk petani Pak? Harapannya petani bisa langsung melaksanakan, apalagi ini sudah mendekati nanam tembakau ya. Ya kalau ini sudah mulai tidak hujan ya langsung bisa dikerjakan untuk persiapan nanam tembakau. Dalam kesempatan tersebut, Harno menyerahkan beberapa alat dan mesin pertanian Al-Sintan dari Kementerian Pertanian kepada para petani. Penyerahan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bertani, sekaligus memberikan dorongan semangat bagi para petani untuk terus berinovasi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Seni tari memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat tentang keberagaman budaya. Untuk itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Demak, Ahmad Sugiharto, mendorong pertunjukan seni tari yang dikemas dalam Langen Budaya Hadilangu dapat digelar setiap sebulan sekali. Para pelaku seni, khususnya seni tari di Kabupaten Demak, pertunjukan ini melibatkan ratusan penari dari seluruh sanggar di Demak, bertempat di Pendopo Noto Bratan Kadilangu, Demak pada Minggu 27 April 2025. Sekda Demak Ahmad Sugiharto mengapresiasi kepada para pelaku seni atas terselenggaranya event Langen Budaya Hadilangu 4 yang dikemas dengan pertunjukan tari 12 jam non-stop. Meski Langen Budaya Hadilangu diselenggarakan dalam 3 bulan sekali, namun Sugiharto berharap event yang dilakukan 3 bulan sekali ini bisa diselenggarakan setiap 1 bulan sekali agar kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya, khususnya seni tari, bisa meningkat. Berkaitan dengan lokasi pertunjukan yang berada di Pendopo Noto Bratan Kadilangu, ia menilai sudah tepat, lantaran pendopo tersebut merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga yang kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Acara ini murni gagasan dari para pecinta seni, dalam arti sanggar-sanggar tari, termasuk ini juga dalam rangka Hari Tari Dunia. Jadi saya menyambut baik acara ini. Ini ada kolaborasi juga dengan beberapa dinas untuk pariwisata, kemudian juga ada dari Dindakop dengan UMKM-nya, dan juga dinas pendidikan. Dan juga ini terima kasih juga ini kepada keluarga Noto Bratan yang telah memberikan tempat untuk acara ini. Dan juga ini ada acara juga ini apa ya, kayak jenis studi ya, studi untuk anak-anak mengenalkan sejarah tentang Demak terutama yang ada di Noto Bratan. Jadi anak-anak ini dibawa ke dalam, ada dikenalkan dengan bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu, ini untuk studi. Ini harapan saya ini bisa terus dikembangkan agar anak-anak ini apa ya, bisa tahu tentang Demak, bukan tahu tentang daerah lain, minimal tahu tentang Demak itu apa. Ini untuk menjaga kelestarian ini kami sudah sharing-sharing dengan teman-teman dari sanggar juga. Ini akan diadakan rutin, jadi tiap triwulan. Ya saya mendorong kalau bisa tiap 1 bulan sekali. Tiap 1 bulan sekali, bareng-bareng juga dengan sponsor-sponsor juga dari BUMD, juga dari perusahaan yang lain, sehingga terus ini. Harapan kami ini merupakan satu tempat untuk pusat budaya, salah satu pusat budaya yang ada di Kabupaten Demak, terutama budaya tari dan juga seni. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Menjelang keberangkatan calon jemaah haji di Kota Semarang, para penjual oleh-oleh dan perlengkapan haji diserbu pembeli. Beginilah kondisi suasana stand perlengkapan dan oleh-oleh haji di kampus UIN Wali Songo, Kota Semarang. Para calon jemaah haji mulai mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat ke Tanah Suci.
Selain perlengkapan haji, para jemaah juga membeli dan mempersiapkan oleh-oleh khas haji yang nantinya akan dibagikan kepada sanak saudara usai pulang dari Tanah Suci. Salah satu penjual perlengkapan haji 3 Putri Collection unggul menyatakan, meski situasi ekonomi global sedang bergejolak, kenaikan pembeli mampu mencapai 85% dibanding tahun sebelumnya. Kalau 3 Putri Collection itu kita pusatnya di Lamper Tengah di Jalan Kedondong Dalam 5 nomor 7. Kalau untuk cabangnya di sini ada di Ngalian di ruko segitiga, Mas. Mas, untuk penjualan perlengkapan haji ini, Alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai lumayan meningkat dibandingkan era pasca Covid kemarin. Alhamdulillah mungkin karena udah mulai membaik ya, tapi mungkin di ini ekonomi juga kan agak menurun, tapi alhamdulillah masih lumayan. Apalagi untuk Kota Semarang ini kebetulan alhamdulillah lumayan juga untuk penghasilan bagi para pedagang perlengkapan sama oleh-oleh haji umroh. Yang banyak diburu apa, Mas? Yang banyak diburu untuk yang akhir-akhir ini, biasanya lebih ke itu. Perlengkapan yang belum dilengkapi sama oleh-oleh juga. Oleh-olehnya kan kalau haji biasanya agak susah ya bawa dari sana ya. Mungkin sebagian mereka ngambil yang ada di Indonesia langsung gitu. Sedangkan Sri Sugiyarti, calon jemaah haji dari Gunung Pati, mengaku telah mempersiapkan perlengkapan selama 40 hari di Tanah Suci. Di antaranya bajunya ganti dan baju ikhram. Kenapa Bu untuk ini buat berangkat? Kekurangan ada sabun mandi yang tanpa alkohol itu loh, Mas. Oh, okay. Kalau baju-baju sudah beli di Putri ini, di 3 Putri ini. Cuma tinggal kekurangan aja, siapa tahu nanti dia baslap ya. Kalau oleh-oleh sudah beli, Bu? Oleh-oleh sudah. Oh, berapa Bu kemarin beli? Kemarin itu saya beli 100 pak. 125. 125 pak. Paket. Oh, paket. Iya. Emang beli paketan Bu, enggak bal-balan gitu? Udah di apa? Di kotak. Packing. Di packing sana. Milih yang harga berapa itu. Selain persiapan perlengkapan haji, jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan fisik dan mental. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempercayai tradisi berbasis kearifan lokal dalam merawat dan menjaga alam, salah satunya tradisi edrekan yang masih sering dijumpai sebagai upaya merawat telaga agar tidak cepat surut airnya. Keberadaan telaga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Air telaga banyak dimanfaatkan sebagai bagian kebutuhan rumah tangga. Mengingat krusialnya peran dan fungsi telaga, warga pun punya cara dalam merawat kelestarian air telaga yang diimplementasikan melalui sebuah tradisi yang sudah berlangsung lintas generasi. Para pendahulu masyarakat Gunung Kidul mewariskan tradisi edrek, yaitu cara merawat telaga berkonsep gotong royong dengan mengerahkan tenaga penduduk desa. Warga yang datang menginjak-injak dasar telaga yang bertujuan agar lumpurnya memadat dan pori-pori tanah pun tertutup. Seiring berjalannya waktu, tradisi edrek disandingkan dengan kegiatan mencari ikan di telaga. Cara ini dinilai lebih ampuh untuk menarik minat masyarakat dalam tradisi yang adiluhung ini. Biasanya, edrek digelar di akhir musim penghujan menjelang musim kemarau, seperti yang dilakukan warga Padukuhan Dondong di Kecamatan Saptosari pada hari Minggu pekan lalu. Melalui agenda bertajuk Festival Telaga, tradisi edrek dihelat di Telaga Dondong yang sekaligus menjadi usaha revitalisasi telaga. Yang pasti kemarin sudah ada hasilnya. Kemarin sudah diedrek yang pertama kali itu. Peresapan air itu jauh lebih berkurang. Mudah-mudahan ya dengan diedrek lagi lebih maksimal ini. Kalau menurut saya ya maksimal. Terus kedepannya juga awet lagi. Airnya tuh tanahnya lebih padat, terus nanti
Jadi airnya tuh diharapkan bisa lebih lama bertahannya. Tidak langsung. Ya, biar tidak cepat habis. Kalau air ini biasanya ditunggu-tunggu sama masyarakat. Ya, sangat ditunggu-tunggu soalnya. Ibarat pesta rakyat kecil lah. Di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, masih terdapat kurang lebih 340 telaga yang dimanfaatkan oleh warganya dan dijaga dengan baik melalui upaya berbasis kearifan lokal. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu, hanya di Lingkar TV pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Liawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.